Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerita pendek atau cerpen. Ya, di bab 3 ini kita akan membahas tentang cerpen, yang mana di pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang unsur intrinsik dan struktur teks cerita pendek. Ya, pasti di antara kalian sudah pernah membaca cerpen kan? Atau bahkan mungkin kalian suka menulis cerita pendek itu sendiri. Entah itu ditugaskan oleh Bapak dan Ibu guru, atau mungkin kalian sendiri yang memang hobi menulis cerita pendek. Nah, sebelum kita mengetahui unsur intrinsik dan struktur teks cerita pendek, kita harus mengetahui dulu nih, apa yang disebut dengan cerita pendek itu sendiri. Cerita pendek atau cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang berupa karangan fiktif yang mengisahkan sebagian kisah kehidupan seseorang hanya satu peristiwa atau konflik tunggal yang diceritakan secara ringkas, yaitu kurang dari 10.000 kata, yang berfokus pada satu orang saja dan biasanya selesai dalam sekali baca. Nah, berbeda dengan novel ya. Kalau novel itu bisa lebih dari 10.000 kata dan membacanya tidak bisa selesai dalam sekali baca atau sekali duduk saja. Kemudian, konflik atau judul-judul yang ada di dalamnya itu terdiri dari lebih dari satu atau dua judul. Ya, jadi bisa beberapa konflik. Kemudian, yang dibahasnya juga bisa terdiri dari beberapa tokoh, ya. Nah, berbeda dengan cerpen yang dibatasi itu harus kurang dari 10.000 kata, kemudian berfokus pada satu orang saja. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada pemodelan dari teks cerita pendek. Di buku paket kalian ada contoh sebuah cerpen berjudul Luka Hati Sabrina. Nah, cerpen ini mengisahkan tentang seorang tokoh yang bernama Sabrina ya. Yang di sini diceritakan si Sabrina tersebut mempunyai luka hati ya. Nah, kalau kalian penasaran, boleh kalian nanti baca ya cerpennya berjudul Luka Hati Sabrina di buku paket kalian. Oh, sebelum ini ada yang disebut dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerita pendek atau karya sastra dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari luar. Nah, kita langsung bahas ke unsur intrinsik itu meliputi ada tema, kemudian ada tokoh atau penokohan, ada latar atau setting, kemudian ada alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Nah, kita lanjutkan ya. Apa yang disebut dengan tema? Tema merupakan inti dari cerita. Tema merupakan jawaban atas pertanyaan, apa yang diceritakan pada cerita tersebut? Atau bercerita tentang apa cerita tersebut? Nah, ketika menjawab pertanyaan tersebut, itu berarti kita menjawab tentang tema ya. Jadi, ingat bahwa tema itu merupakan inti dari sebuah cerita. Nah, sekarang kita bahas tentang tokoh atau penokohan. Ya. Tokoh atau penokohan adalah orang, binatang, atau benda yang dipersonifikasikan. Jadi, kalau tokoh dalam cerpen itu tentu saja orang ya. Tetapi kenapa di sini ada binatang atau benda? Itu maksudnya benda atau binatang yang dipersonifikasikan atau diibaratkan atau bersifat seperti manusia.
ya, person atau manusia itu ya, yang mengalami jalannya peristiwa dalam cerita. Tokoh identik dengan pelaku, ya, sedangkan penokohan identik dengan watak atau karakter tokoh. Jadi, kalau tokoh itu merupakan orangnya atau pelakunya, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh itu sendiri. Nah, kita lanjutkan dengan setting ya. Nah, kenapa Ibu di sini memberikan contoh-contoh gambar-gambar, ada gedung sekolah, kemudian ada tempat tidur, ada perpustakaan, kemudian ada tempat parkir dan di masjid. Nah, berhubungan dengan apa yang akan kita bahas yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Itu pendapat dari Sayuti Suminto dalam bukunya pada tahun 1997. Ia membagi latar dalam 3 jenis. Ada latar tempat, kemudian ada latar waktu, dan latar sosial. Nah, kita lanjutkan. Alur atau plot adalah jalinan peristiwa yang membangun sebuah cerita. Jadi alur merupakan peristiwa yang jalin menjalin berdasarkan atas urutan atau hubungan tertentu. Berdasarkan urutan waktunya, alur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan ada alur campuran. Ya, Ibu di sini disertakan contoh-contoh. Di sini Ibu berikan gambar sebuah adegan drama ya. Kakak kelas kalian dulu pernah melaksanakan drama di sekolah. Nah, di sini kenapa Ibu contohkan drama? Karena drama juga sama ya, mempunyai alur. Jadi alurnya itu bisa saja alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Ada alur majunya dan alur mundurnya. Itu disebut dengan alur campuran. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini ada sudut pandang penceritaan atau point of view. Nah, apa yang disebut dengan point of view adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang pengarang dalam cerita dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sudut pandang pengarang orang pertama dan sudut pandang pengarang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang menempatkan pengarang sebagai tokoh cerita. Contohnya, kalian pernah kan membuat sebuah cerpen di mana cerpennya itu kalian sendiri sebagai pelaku utama. Nah, kata ganti untuk orang pertama dalam sebuah cerpen itu disebutnya atau biasanya menggunakan kata aku ya, atau misalnya saya atau gue itu ya. Ini Ibu diberikan lagi contoh nih. Misalnya kita menggunakan point of view atau sudut pandang orang pertama di dalam sebuah cerita kita, maka kita menggunakan kata gantinya itu menggunakan kata aku atau saya atau gue. Nah, berarti kalau kita menulis sebuah cerpen menggunakan kata aku atau saya atau gue, berarti di dalam cerita tersebut kalian merupakan tokoh utamanya. Jadi kalian menceritakan diri kalian sendiri. Walaupun memang bukan kalian sendiri ya yang mengalami peristiwa tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau orang ketiga di dalam cerpen adalah sudut pandang yang menempatkan pengarang di luar cerita. Artinya pengarang tidak terlibat dalam cerita tersebut. Nah, kata ganti untuk orang ketiga di dalam sebuah cerpen, misalnya si pengarangnya tersebut menyebutkan dengan kata ya atau misalnya dia, atau langsung misalnya dengan nama tokoh itu sendiri. Misalnya tokoh sendirinya itu
atau tokohnya tersebut itu bernama Budi misalnya, atau Anita, atau Rika dan sebagainya. Nah, langsung ya, kalau kamu itu bukan point of view di dalam cerpen ya, itu hanya pendukung saja. Jadi di dalam sebuah cerpen hanya ada dua sudut pandang. Kalau tidak ada aku, pasti pelaku utamanya misalnya nama orang atau disebutkan dengan dia, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Amanat dapat disimpulkan jika pembaca membaca cerita dari awal sampai akhir. Nah, kalian bisa mengetahui apa amanat dari pengarang di dalam sebuah cerpen jika kalian membaca cerpen tersebut dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengetahui amanatnya, tentu kalian harus membacanya ya. Jadi setiap cerpen pasti ada amanatnya atau tujuan dari pengarang itu sendiri. Ini lebih jelasnya ya, Ibu tuliskan lagi amanat. Bisa kalian nanti lihat-lihat lagi. Nah, itu untuk unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Sekarang kita masuk ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen itu merupakan unsur pembangun karya sastra dari luar. Jadi unsur ekstrinsik meliputi segala hal yang berada di sekitar penulis yang memengaruhi isi cerita. Contohnya latar budaya pengarang, kemudian latar pendidikan pengarang, kemudian juga latar adat pengarang. Jadi lingkungan sekitar pengarang itu memengaruhi terhadap karya dari si pengarang atau penulis itu sendiri. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, berikut Ibu sampaikan skema dari struktur teks narasi berbentuk cerita pendek. Kenapa Ibu tuliskan di sini teks narasi? Karena cerita pendek itu merupakan bagian dari teks narasi. Nah, sehingga skemanya seperti berikut. Jadi, struktur dari teks narasi cerita pendek itu terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan terakhir koda. Jadi ada 6 struktur ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada yang pertama yang disebut dengan abstraksi. Kalian pernah mendengarkan kata abstrak dalam sebuah karya tulis ilmiah? Nah, abstrak itu merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga berisi gambaran awal dalam cerita. Abstraksi bersifat opsional, yang artinya sebuah teks cerita pendek boleh tidak mencantumkan abstraksi. Jadi, boleh-boleh saja ya kalau kalian mau menulis sebuah cerpen tapi tidak menggunakan abstraksi. Nah, ini hanya untuk mempermudah saja sebagai gambaran awal sebuah cerita kalian ya. Tidak memakai abstraksi pun tidak apa-apa. Nah, langkah kedua atau struktur kedua dalam sebuah teks cerita pendek yaitu orientasi. Nah, mendengar kata orientasi, kalian waktu kelas 7 ya pertama kali datang ke sekolah pernah mengalami yang disebut dengan orientasi. Kalau sekarang disebutnya dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu disebut dengan orientasi. Nah, orientasi yaitu bagian yang memperkenalkan sebagian dari unsur-unsur cerita, seperti memperkenalkan tokoh atau latar dalam cerita tersebut. Ya, jadi pengenalan tokoh atau latar cerita disebut dengan orientasi. Lanjut ke struktur berikutnya yaitu komplikasi.
merupakan bagian yang ditandai dengan munculnya permasalahan atau konflik yang dihadapi oleh tokoh sampai konflik memuncak. Nah, selanjutnya ada evaluasi, merupakan bagian yang ditandai dengan penurunan ketegangan karena permasalahan sudah mendapatkan pemecahan. Jadi, evaluasi itu bagian penurunan ketegangan masalah dalam sebuah cerita. Berbeda dengan yang berikut, yaitu resolusi. Kalau resolusi merupakan bagian yang ditandai dengan adanya penyelesaian masalah. Kalau tadi dalam evaluasi masalah mulai menurun, sedangkan resolusi itu masalahnya sudah ada penyelesaiannya. Nah, yang terakhir, koda merupakan bagian yang ditandai dengan adanya pesan moral dari si pengarang tersebut. Jadi, kalau ada sebuah paragraf yang mengandung pesan moral, berarti itu merupakan koda, ya. Jadi pesan moral pengarang untuk pembaca itu disebut dengan koda. Nah, itu saja mungkin bahasan kita kali ini mengenai unsur dan struktur pada teks cerita pendek. Semoga bermanfaat ya. Ini ada pantun juga dari Ibu. Buah saga buah tomat, semoga bermanfaat. Ya, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.